Dalam waktu 2 minggu tuh udah bersih, mukanya glowing, dan saat itu aku emang lagi kusam, mau ya ampun biar cepet glowing nih, balik lagi kulitku gitu. Terus aku ternyata nemu, kamu mahasiswa tapi kok bodoh sih? Gak tahu bedanya produk yang palsu sama produk yang asli yang mana. Gak tahu produk itu Bepom atau enggak. Aku berobat buat sembuh, bukan bikin aku sakit hati gitu. Halo, nama aku Diamondita, biasa dipanggil Dita. Umur aku 27 tahun. Saat ini aku kerja di suatu perusahaan dan sebagai karyawan swasta. Kalau boleh milih, bagian tubuh apa yang paling sering kamu tutupi? Bagian tubuh yang aku paling sering tutupin itu muka. Aku tutupinnya pasti pakai make up karena ada beberapa titik di muka aku yang memang gak bisa hilang karena kesalahan aku sendiri. Itu hitam-hitam, poin-poin black point gitu di muka aku. Kalau lagi di tempat umum, ada nggak hal yang selalu kamu pikirkan? Aku kadang-kadang berpikir orang itu ngeh nggak ya sama sesuatu nih yang ada di bagian tubuh aku. Mungkin kalau dari jauh nggak kelihatan ya, tapi kalau kita lagi kayak ngobrol gitu, orang-orang ngeh. Dan aku sangat amat kadang-kadang overthinking banget. Pernah nggak ada orang yang melihat kamu terus langsung menjauh? Pernah, itu waktu tahun 2019, di situ banyak banget teman-teman aku tuh yang ngejauh karena dikirain itu wajahku kena penyakit gitu. Karena itu tuh bener-bener yang bentol-bentol kayak orang kena penyakit kulit. Cukup parah, dan itu tuh baru lihat aku kadang-kadang udah yang kayak, "Ih, kenapa?" gitu. Kalimat apa yang paling sakit yang pernah kamu dengar? Waktu itu kondisi mukaku parah, rusak. Aku berinisiatif buat ke dokter spesialis kulit, di mana dokter kan harusnya itu bikin aku tuh semangat ya dan pengen bikin sembuh. Tapi ternyata dokter itu tuh malah bikin aku sakit hati karena dia bilang kayak gini, "Kamu mahasiswa tapi kok bodoh sih? Gak tahu bedanya produk yang palsu sama produk yang asli yang mana. Gak tahu produk itu Bepom atau enggak. Kamu gak cek kayak gitu. Kamu tahu Bepom gak? Masa mahasiswa gak tahu?" Aku berobat buat sembuh, bukan bikin aku sakit hati gitu. Menurut kamu, kenapa kondisi itu bisa terjadi? Itu pure kesalahan aku sendiri. Jadi itu tuh awalnya aku lihat dulu kan masih zaman-zaman Instagram ya, belum ada TikTok gitu-gitu. Dan aku lihat orang yang dipromoin sama brand itu tuh dalam waktu 2 minggu tuh udah bersih, mukanya glowing, dan saat itu aku emang lagi kusam karena aku kan jurusan pertanian. Jadi pas itu lagi sering-seringnya tuh kena matahari, terus kayak kelahan dan gitu-gitu. Jadi aku kayak mau ya ampun biar cepet glowing nih, balik lagi kulitku gitu. Terus aku ternyata nemu produk ini dan banyak yang masarin gitu. Dan testimoninya juga bagus-bagus. Akhirnya aku kemakan iklan. Dan habis itu aku beli, ternyata bukan cuman produk itu nggak Bepom, tapi ternyata produk itu juga palsu gitu. Dan ternyata setelah aku cek juga, aku sampai sempet niat untuk cek ke lab. Produknya itu ngandung merkuri yang cukup tinggi dan hidroquinone juga cukup tinggi. Untung aku juga cepet sadar ya, karena dalam waktu sebulan aku pakai itu mukaku kayak perih banget, kayak kebakar gitu. Akhirnya aku tiba-tiba stop. Setelah aku tiba-tiba stop tuh dia jadi kayak merah-merah banyak banget di sini. Kalau kalian tahu herpes hampir kayak gitu, dia merah-merah segini, bener-bener kayak kebakar di sini, panas banget. Akhirnya aku nggak langsung ke klinik kecantikan. Aku larinya ke dokter spesialis kulit. Penyembuhannya itu kurang lebih 3 bulan, dan selama 3 bulan aku memang nggak boleh pakai skincare apapun. Cuman boleh pakai produk bayi yang bener-bener non alkohol dan non parfum. Dan aku juga dikasih obat minum. Aku sempat sharing journey itu di TikTok gitu. Dan ternyata rame karena FYP, dan rame aku takut karena aku nggak punya power. Jadi takutnya malah jadi bumerang untuk diri aku. So makanya aku udah deh nggak usah di sharing-sharing gitu.
Kalau bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu bilang ke diri kamu sendiri? Kalau aja aku itu banyak cari tahu, kalau aja aku tuh banyak explore dan aku nggak males buat belajar gitu, aku nggak akan tuh ada di titik yang waktu itu terjadi. Kira-kira kalau kondisi kulit kamu saat itu bisa bicara, dia mau bilang apa ke kamu? "Dita, kamu bodoh banget," gitu. "Ini kesalahan kamu, ini tuh perih, kayak kamu udah bagus-bagus sebelumnya, udah nggak pernah ada masalah apa-apa, kulit kamu nggak sensitif, gara-gara kayak gini kamu sekarang jadi sensitif kulitnya." Kayaknya dia ngomong gitu sih. Apa yang paling sering kamu salahkan dari diri kamu? Yang paling sering aku salahin dari diri aku selalu aja nyoba dulu tanpa aku cari tahu dulu. Kalau ada anak remaja dengan kondisi yang sama seperti kamu dulu, apa yang ingin kamu sampaikan ke dia? Buat kamu kalau misalkan kalian beli suatu produk seharusnya menyehatkan kamu, dan membuat diri kamu itu harusnya tidak terjadi apa-apa dan tidak terjadi, sakit atau bikin muka bahkan sampai bikin cacat, please aware, cari tahu dulu keasliannya, produknya aman atau enggak, kandungannya apa. Jadi jangan asal beli dan jangan, kemakan iklan. Saat berjuang dengan kondisi tersebut, apa yang paling kamu takutkan ketika membeli produk skincare? Yang paling aku takutkan waktu aku beli produk skincare sekarang itu bukan cuman karena aku takut kalau produk itu nggak aman, tapi takut juga kalau produk itu palsu. Karena produk yang sudah terdaftar di BPOM kadang juga bisa dipalsukan. Menurut kamu, apa yang seharusnya dilakukan brand supaya orang seperti kamu merasa aman? Untuk brand-brand, please aware sama produk kalian, karena orang itu bisa aja loh jahat sama kalian tapi kalian nggak tahu. Produk kalian itu apalagi skincare itu gampang sekali dipalsukan dan ditambahkan zat-zat yang emang bisa merusak konsumen kalian. Konsumen kalian itu udah royal untuk kamu, tapi kalau kamu nggak royal untuk customer kalian lari kemana? Pertanyaan terakhir, apa yang membuat kamu kuat sampai saat ini? Karena teman-teman juga sih, dan juga aku percaya sama diri aku kalau, apa yang udah aku lewatin bisa sembuh walaupun nggak maksimal dan nggak bisa kembali lagi kayak dulu.